Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Erling Haaland si robot dilarang main untuk Manchester City. Pep Guardiola menertawakan petisi soal ide larangan bagi Erling Haaland bermain untuk Manchester City. Justru sebaliknya ia merasa senang sang penyerang bisa lebih berkembang. Haaland menunjukkan performa luar biasa dalam musim debutnya bersama The Citizen, mencetak 14 gol hanya dalam 8 pertandingan kampanye Liga Premier Inggris 2022-2023 ini. Banyak fans, terutama rival City, menganggap pemain berusia 22 tahun itu terlalu jago, bahkan membanding-bandingkannya dengan robot sehingga meminta agar ada larangan baginya untuk bermain. Sepi peminat, Cristiano Ronaldo tak akan tinggalkan MU pada Januari 2023. Belakangan muncul rumor yang menyebut bahwa Manchester United memberikan lampu hijau kepada Ronaldo untuk pergi pada Januari mendatang. Meski demikian, Manchester United hanya akan melepas Ronaldo dengan harga yang tepat. Belum jelas berapa biaya yang diperlukan untuk memboyong CR7 keluar dari Old Trafford. Sampai saat ini, tak ada tim yang serius menginginkan tanda tangan Ronaldo, apalagi jika harus merekrutnya di tengah musim berjalan. Artinya, kini Ronaldo sepertinya akan tetap bertahan di Manchester United hingga penghujung musim 2022-2023, di mana saat itu kontraknya bersama Manchester United berakhir. Erik ten Hag beri tantangan berat buat Donny van de Beek. Meski saat ini di Old Trafford bekerja sama dengan mantan manajernya di Ajax, Van de Beek nyatanya tetap minim kesempatan. Erik ten Hag mengungkapkan bahwa Donny van de Beek masih kesulitan untuk menjaga kebugarannya. Oleh sebab itu, sang manajer telah mendorong Van de Beek agar terus berjuang untuk bisa tetap fit di setiap pekannya agar mendapatkan kesempatan bermain. Dia harus fit, jelas itu adalah kelemahannya. Dia sudah berada di sini selama 2,5 tahun. Ia menjalani pramusim yang cukup bagus dan peluangnya akan datang, ujar Ten Hag dikutip dari Mirror. Konate buka kemungkinan untuk pensiun di Liverpool. Setelah baru saja pulih dari cedera lutut yang membuatnya absen selama berminggu-minggu awal musim, Konate kemungkinan akan kembali beraksi dalam beberapa minggu mendatang. Setelah musim pertama yang mengesankan, termasuk penampilan luar biasa di final Liga Champions, banyak yang memandang pemain asal Prancis itu sebagai pemain yang bisa menjadi salah satu bek terbaik dalam sejarah klub. Di usianya yang baru 23 tahun, Ibrahima Konate mengatakan dia bisa mengakhiri karirnya di Liverpool karena dia mendapatkan segalanya. Jelang Der Klassiker, Sadio Mane akui tak sabar main di Signal Iduna Park. Akhir pekan ini, para pecinta sepak bola Jerman akan dimanjakan oleh pertandingan bergengsi bertajuk Der Klassiker yang mempertemukan Borussia Dortmund dan Bayern Munich. Jelang laga itu, penyerang andalan Bayern, Sadio Mane, mengaku sudah tidak sabar bermain di Signal Iduna Park. Pemain asal Senegal itu sangat tertantang untuk memberikan penampilan terbaiknya di depan Yellow Wall yang terkenal itu. Saya tahu Yellow Wall dan tahu itu istimewa. Semua orang tahu stadion di Dortmund itu salah satu yang terbaik di dunia. Bermain di sana sangat fantastis, kata Sadio Mane. Neymar Junior merasa jadi pemain yang lebih lengkap musim ini. Neymar Junior telah menunjukkan penampilan yang mengesankan sejak awal musim, di mana ia sejauh ini telah mencetak 11 gol dan 9 assist dalam 13 penampilannya. Di Ligue 1, ia menduduki puncak daftar top skor bersama Kylian Mbappe dengan sama-sama mengkoleksi 8 gol. Penyerang asal Brasil itu bisa dibilang sedang menikmati periode terbaiknya di Paris Saint-Germain, mengisi lini serang bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Ia merasa sebagai pemain yang lebih lengkap di bawah asuhan Christophe Galtier. Frank Ribery umumkan pensiun usai cedera lutut yang berkepanjangan. Frank Ribery mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola di usia 39 tahun setelah menderita cedera lutut yang berkepanjangan. Bahkan Ribery sudah absen membela klubnya Salernitana sejak Agustus 2022 karena menderita cedera lutut. Frank Ribery pada awalnya ingin terus bermain hingga usia 40 tahun,
Akan tetapi, dalam prosesnya mantan pemain timnas Prancis itu sering mengalami rasa nyeri pada bagian lututnya. Di masa jayanya, Ribéry adalah winger yang sangat mematikan. Tusukannya dari sisi sayap tak jarang membuahkan gol ataupun assist untuk klub yang dibelanya. Pulihnya Theo Hernandez berperan krusial bagi pertahanan dan lini serang Milan. Hernandez telah melewatkan 2 pertandingan terakhir Rossoneri dan Stefano Pioli akhirnya bisa bernafas lega. Bek andalannya bisa kembali merumput untuk big match Serie A kontra Juventus. Pulihnya Theo Hernandez dari cedera yang dialaminya dikabarkan bakal berperan krusial bagi AC Milan, baik untuk area pertahanan maupun serangan. Hernandez merupakan senjata serangan, tetapi Pioli juga memanfaatkannya untuk mengganggu winger lawan, dan sang pemain telah berkembang jauh bahkan dalam fase defensif, dan ia dapat dikatakan hampir pasti akan menjadi starter saat Milan menghadapi Bianconeri. Keras, Wapres Barcelona sebut 3 pemain ini beban bagi keuangan klub. Wakil Presiden Barcelona Eduard Romeu membuat pernyataan yang menarik. Ia menyebut bahwa Jordi Alba, Gerard Pique, dan Sergio Busquets adalah beban bagi keuangan Barcelona. Sejak tahun lalu, Barcelona memang diketahui memiliki masalah perekonomian yang pelik. Mereka sampai harus menarik 4 tuas ekonomi agar bisa mendaftarkan pemain baru mereka di musim panas ini. Romeu menyebut bahwa keuangan Barcelona akan selamanya linglung jika 3 pemain tersebut masih bertahan di Barcelona. Ia menyebut bahwa jika ketiga pemain itu pergi, baru Barcelona bisa sedikit bernafas lega dengan keuangan mereka tersebut. Carlo Ancelotti bicarakan Thibaut Courtois pulih sebelum El Clasico. Courtois kembali ke Santiago Bernabeu dalam keadaan cedera setelah membela timnas Belgia di jeda internasional bulan lalu, dan dia telah melewatkan 2 pertandingan yang dilakoni Real Madrid sejak saat itu. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi bahwa Thibaut Courtois masih akan absen ketika Real Madrid menghadapi Getafe, namun meyakini sang penjaga gawang akan pulih untuk laga menghadapi seteru abadinya Barcelona dalam laga bertajuk El Clasico jilid pertama musim ini pekan depan. Laga itu tentunya akan sangat penting bagi Los Blancos. Selain karena rivalitas, keduanya juga merupakan penghuni 2 tempat teratas di klasemen sementara La Liga pada saat ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!